Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja dan saya dalam Alhamdulillah. keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Bapak, kami ucapkan terima kasih banyak Bapak bersedia meluangkan waktu untuk kami ajak wawancara Pak nggih. Iya, silakan. Baik. Begini Pak, di sekolah itu kan pasti banyak kasus-kasus ya yang mungkin sampai sekarang tuh yang hadapi. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu, Pak? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu kita tentu saja melihat dari keseharian keadaan di sekolah kita. Misalnya ada sesuatu yang kelihatannya janggal atau kelihatannya tidak sesuai dengan yang selama ini kita kehendaki. Jadi kita harus melihat dari keadaan yang ada di sekolah kita dulu, kita mengidentifikasinya. Oh gitu. Jadi secara langsung dan Iya. tidak langsung ya dari Iya. melihatnya itu ya Pak ya. Heeh. Ketika ada kasus Bapak mungkin lebih spesifik lagi gitu, mungkin Bapak berkenan menceritakan kasus yang seperti apa ini Pak? Ya, misalnya ya pengalaman saya di sekolah saya di SMA Negeri 1 Karangbintang ini, di sekolah kami itu kan ada yang namanya pembiasaan baik kepada para siswa. Dalam hal ini siswa kita kan diajak untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, pembiasaan baik yang saya maksudkan adalah misalnya saya berusaha untuk menanamkan kepada para siswa itu untuk membuang sampah pada tempatnya sehingga lingkungan sekolah itu selalu bersih. Nah, ketika pembiasaan baik itu sudah dilaksanakan dengan baik dan ketika suatu hari saya tinggalkan, misalnya saya ada meninggalkan sekolah selama beberapa hari karena ada kegiatan di luar, ada pelatihan. Ternyata setelah saya pulang, kebiasaan baik anak-anak itu sudah hilang. Anak-anak yang selama ini membuang sampah pada tempatnya, kelas-kelas selalu bersih. Tiba-tiba ketika saya datang, kelas lingkungan sekolah itu kotor dan anak-anak tidak lagi memiliki kebiasaan baik membuang sampah pada tempatnya, dan ini membuat saya merasa sedih ya, karena pembiasaan baik yang sudah ditanamkan selama ini dengan begitu mudahnya hilang gitu Pak ya. Jadi yang ketika Bapak tahu kasus seperti itu, apa yang Bapak putuskan waktu itu? Apa yang Bapak memutuskan apa untuk menyelesaikan kasus itu, menghadapi kasus itu? Ya ketika ada kebiasaan baik yang tidak lagi dilaksanakan itu, tindakan saya yang langsung adalah menyampaikan kepada anak-anak ya, anak-anak kita, siswa-siswa kita, kenapa kebiasaan baik selama ini berjalan dengan baik itu dengan mudahnya hilang. Nah, kita mengingatkan kembali kepada para siswa agar kebiasaan baik yang sudah dilakukan itu kembali dilaksanakan. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan kelas, lingkungan sekolah sehingga tetap terjaga kebersihannya. Itu yang pertama kepada siswa ya, langsung ya kepada siswa. Kemudian kita di sekolah itu juga memiliki yang namanya pembina 9K ya. Nah, kita juga memanggil pembina 9K itu, guru pembina 9K itu harus kita ingatkan kembali. Kenapa sampai terjadi hal seperti ini? Dan dia harus bertanggung jawab atas menurunnya atau hilangnya kebiasaan baik tadi. Sehingga guru yang bersangkutan akan kembali melaksanakan tugasnya dan anak-anak kembali melaksanakan pembiasaan baiknya. Dan itu memang butuh kerja keras gitu ya. Berkolaborasi Pak. Ya, berkolaborasi. Baiklah, dilanjutkan. Tadi Bapak sudah memaparkan kepada kami bahwa Bapak mengalami dilema di situ, kegalauan di mana pembiasaan yang sudah berjalan dengan baik di sekolah itu tiba-tiba hilang ya Pak ya ketika Bapak tinggalkan. Jadi ada nilai kebajikan yang ibaratnya sama-sama benar nih, ada rasa ya dilema di situ. Nah, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah apa nih yang Bapak lakukan untuk menghadapi kasus tersebut Pak? Yang Bapak lakukan ketika itu? Langkah-langkah yang saya lakukan ketika melihat adanya pembiasaan baik yang sudah hilang tadi adalah
pertama kita berkomunikasi langsung dengan seluruh warga sekolah ya. Nggih. Seluruh warga sekolah ini yang terutama adalah kita ingatkan kembali pembina 9K tadi. Kemudian kita juga memanggil semua wali kelas. Kenapa sampai terjadi hal seperti ini? Kenapa kebiasaan baik anak-anak itu hilang begitu saja? Nah, kita mengingatkan kembali kepada wali kelas agar mengingatkan anak-anak didiknya, anak buahnya, supaya tetap melaksanakan pembiasaan baik tadi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pembina OSIS, karena pembina OSIS juga bertanggung jawab atas hilangnya kebiasaan baik tadi. Dan pembina OSIS juga seharusnya membuat program-program yang bisa membuat pembiasaan baik tadi berlangsung secara terus-menerus, continue. Misalnya diadakan lomba kebersihan, misalnya diadakan kelas terbaik atau kelas terbersih selama 1 bulan misalnya. Semua warga sekolah harus kita ingatkan ya. Tidak terkecuali juga guru-guru BK misalnya ya. Pokoknya seluruh warga sekolah, bukan hanya wali kelas, bukan hanya pembina OSIS misalnya, tapi seluruh warga sekolah. Dan untuk anak-anak tentu saja kita harus selalu mengingatkan, karena yang namanya pembiasaan baik itu kan tidak bisa dilaksanakan serta-merta. Pasti pembiasaan baik itu butuh tahapan-tahapan. Kita tidak bisa misalnya semudah membalikan telapak tangan, anak-anak langsung menjadi baik, tidak bisa. Tapi kita harus bertahap dan melaksanakan tindakan itu terus-menerus, sehingga akan menjadi semacam budaya nantinya. Ya. Jadi langkah-langkah itu nanti dilakukannya bisa melalui apa Pak kegiatannya? Misalnya Bapak secara langsung atau seperti apa? Ya, bisa secara langsung tadi ya, bisa juga secara tidak langsung ya. Kalau secara langsung kita misalnya pada saat upacara bendera langsung pada saat pembina upacara misalnya memberikan amanatnya, langsung di situ kita sampaikan. Kalau secara tidak langsung kita misalnya mengadakan rapat di antar wali kelas dengan guru dan warga sekolah. Jadi di rapat itu kita sampaikan kembali ya. Jadi di rapat dan secara langsung bisa di kegiatan upacara. Ya. Nah kemudian Pak, hal-hal apa yang menurut Bapak itu efektif dalam pengambilan keputusan? Yang efektifnya itu seperti apa harapan Bapak sebenarnya dalam kasus tersebut? Ya, kalau kita pembiasaan baik yang efektif itu seharusnya kan kelas itu bukan kelas saja, lingkungan sekolah itu selalu terjaga dalam keadaan bersih dari awal masuk sekolah pagi sampai siang hari. Kelas itu selalu terjaga, selalu bersih, selalu nyaman, lingkungannya selalu terjaga. Dan kalau yang seperti itu kan itu namanya sudah efektif ya. Artinya memang yang kita laksanakan itu benar-benar bisa dilihat dalam keseharian. Misalnya lingkungan sekolah kita kelihatannya sangat bersih, kemudian sampah-sampah tidak ada lagi berserakan di mana-mana. Pokoknya dari pagi sampai siang sampai mau pulang sekolah semuanya bebas dari sampah. Iya, luar biasa ya Pak ya, berarti itu adalah yang Bapak anggap sangat efektif dan semoga kami juga sebagai gurunya nanti bisa membantu dalam hal tersebut. Nah kemudian kalau tantangannya tadi kan yang harapannya, yang efektifnya, nah sekarang ketika mengambil langkah-langkah yang tadi sudah Bapak paparkan, itu tantangannya apa nih Bapak dalam menjalankan langkah-langkah yang penyelesaian masalah tadi? Tantangannya tentu saja kita yang namanya manusia, yang namanya warga sekolah ya, tentu saja tidak semuanya mudah untuk diajak bekerja sama. Mesti ada beberapa oknum atau beberapa guru yang mungkin cuek, tidak peduli dengan yang namanya kebersihan sekolah, atau bahkan melihat anak membuang sampah sembarangan dia tidak menegur sama sekali. Nah, tantangan seperti itu kan pasti ada ya, dan tidak semua warga sekolah itu kan peduli dengan keadaan sekolahnya. Nah, bagaimana kita menyadarkan mereka, menyadarkan warga sekolah semuanya agar peduli terhadap pembiasaan baik yang sudah coba kita laksanakan di sekolah kita. Enggih Bapak, jadi setelah Bapak tadi memberikan tantangannya, bagaimana nih Bapak dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini Pak?
bagaimana Bapak menyelesaikannya? Apakah biasanya langsung di tempat Bapak eksekusi atau ada jadwal-jadwal tertentu, Pak? Ya. Kalau menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita bisa secara langsung di tempat kita eksekusi, tapi bisa juga kita melaksanakannya nanti sambil jalan. Artinya kita buatkan jadwal-jadwal tertentu. Misalnya untuk kalau langsung kan kita melihat ada sesuatu ketidakberesan, misalnya sampah di dekat misalnya 10A misalnya banyak sampah, langsung kita eksekusi. Siapa ini petugasnya? Petugas piket hari ini siapa? Nah, kita suruh membersihkan sambil kita tanamkan bagaimana sebenarnya pentingnya kebersihan itu bagi kehidupan kita. Kemudian kalau secara tidak langsung mungkin untuk memperbaiki ini kan sudah ada kasus nih, untuk memperbaiki mungkin kita lebih efektifkan lagi jadwal kebersihan. Jadwal kebersihan itu artinya tiap-tiap kelas itu sudah memiliki jadwal kebersihan. Nah, untuk lingkungan sekolahnya setiap kelas itu juga berhak atau berkewajiban, ya bukan berhak, berkewajiban membersihkan lingkungan. Misalnya untuk lapangan ini kelas 10A, lingkungan ini dekat misalnya dekat musola kelas 10B, dekat lab kelas 10C. Kita bagi-bagi jadwal seperti itu. Sehingga dengan adanya jadwal-jadwal itu kita akan menjadikan sekolah kita nanti lebih efektif kebersihannya. Oke, bagus, luar biasa sekali Bapak, ide-ide Bapak ini Pak. Jadi Bapak akan menanamkan ya Pak kepada anak-anak bahwa kebersihan itu sebagian dari iman ya Pak. Ya, kebersihan adalah utamanya ya Pak ya, menanamkan nilai-nilai kebersihan itu nggih. Kemudian Bapak juga misalnya melihat ada sampah di kelas 10A tadi Pak, Bapak langsung akan menanyakan ke anak siapa yang piket, seperti itu nggih Pak lah, terjadwal nggih Pak ya. Terjadwal. Nggih. Baik Bapak, faktor-faktor apa saja nih Pak yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan itu Pak? Kalau faktor-faktor apa saja yang bisa mempermudah ya, yang bisa mempermudah itu biasanya faktor dari warga sekolah ya. Faktor dari warga sekolah itu maksudnya kita bisa bekerja sama dengan seluruh warga sekolah. Wali kelas misalnya ya, wali kelas bisa bekerja sama dengan kesiswaan, bisa bekerja sama dengan pembina OSIS, dan semuanya terjadwal. Kalau faktor dari anak tentu saja kita selalu tanamkan kepada anak setiap hari ya, bagaimana mereka menjaga kebersihan. Nggih, luar biasa Bapak. Jadi Bapak akan bekerja sama nggih Pak dengan semua warga yang ada di sekolah, wali kelas bisa ke pembina OSIS dan sebagainya. Nggih. Bapak, pembelajaran apa nih yang Bapak dapat petik dari kasus tersebut, Pak? Ya, pembelajaran yang bisa petik dari kasus yang kita uraikan tadi adalah ternyata untuk menanamkan pembiasaan itu, pembiasaan baik ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Untuk pembiasaan baik itu ternyata memerlukan tahapan-tahapan. Karena anak itu tidak bisa langsung jadi baik ya, tidak bisa langsung menjadi kelakuannya itu menjadi baik ya, melainkan harus kita tanamkan terus menerus ya. Sekali saja kita tidak menanamkan, sehari saja kita tidak menanamkan, anak itu akan kembali lagi. Makanya untuk yang bisa kita petik dari kasus ini adalah kebiasaan baik itu harus terus menerus kita tanamkan kepada anak, dan seluruh warga sekolah harus memberikan dukungan untuk pembiasaan baik itu. Tidak bisa misalnya hanya kepala sekolah, tidak bisa misalnya hanya pembina OSIS, hanya kesiswaan, melainkan seluruh warga sekolah juga ikut menanamkan pembiasaan baik itu kepada siswa. Dan khususnya bukan hanya siswa yang pembiasaan baik, tapi juga warga sekolahnya juga melaksanakan pembiasaan baik. Jadi yang bisa kita petik dalam hal ini adalah bahwa pembiasaan baik itu harus kita laksanakan secara terus-menerus. Sampai pada akhirnya nanti pembiasaan baik itu menjadi budaya. Artinya tidak disuruh lagi, mereka sudah membuang sampah pada tempatnya. Itu yang kita katakan menjadi budaya sudah ya. Baik Bapak, luar biasa sekali Bapak pelajaran yang telah Bapak petik dari kasus ini. Jadi Bapak akan pembelajarannya Bapak akan terus melakukan pembiasaan-pembiasaan ini agar jadi budaya positif deh Pak yang ada di sekolah Bapak. Luar biasa sekali Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu Bapak di waktu santai Bapak. Ya, sama-sama. Semoga Bapak sehat selalu Pak. Amin, terima kasih doanya. Jangan bosan berbagi dengan kami Pak.
Ya, Ini pembelajaran sangat baik bagi kami ke depannya. ya, Terima kasih sekali lagi Bapak atas ya, waktunya. Saya akhiri ya Pak. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan mudah-mudahan kita nanti bisa melaksanakan pembiasaan baik ini di sekolah kita dan kerjasama. Tentu saja kita harapkan dari seluruh warga di sekolah, termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu di sini ya. Nggih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya kita masih diberikan kesehatan yang luar biasa tentunya. Demikian juga Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan selalu sehat sehingga dalam menjalankan aktivitas kita sebagai pendidik mudah-mudahan bisa lanjut dan bisa memberikan pencerahan untuk peserta didik kita. Baik, terima kasih Bapak atas doanya. Ini Siap. mohon maaf kami mengganggu waktu pian. Nggak apa-apa. Ya, siap lanjut. Gini Bapak, kami ingin mengidentifikasi atau ingin mengetahui permasalahan atau kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi, apakah itu termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral, dan kita akan mencoba untuk menganalisis Bapak dari kasus pian. Mungkin Bapak berkenan untuk menceritakannya, Pak. Oke, siap. Makasih Pak. Kalau untuk di setiap sekolah saya kira pasti ada yang namanya permasalahan, apalagi ujung-ujungnya dilema seorang kepala sekolah untuk mengambil sebuah keputusan, itu pasti dilema. Apalagi sama-sama mungkin benar mungkin. Oke, kalau untuk mengidentifikasi tentu bagi saya ada dua cara. Yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Kalau secara langsung tentu kita mendengarkan orang yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Misalnya dia mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam kelas atau mendapatkan kesulitan ketika di dalam kelas itu misalnya ada permasalahan dengan peserta didik, atau juga bisa juga permasalahan itu antar bapak ibu gurunya, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ada juga yang tidak langsung. Dengan cara tidak langsung itu tentu ya kita melalui cuman mendengarkan permasalahannya si A, kita bisa mendengarkan misalnya curhatan daripada si B, si C. Nah dari situ kan kita bisa tuh mengidentifikasi, oh ini masalahnya ini, oh ini masalah pendidikan, ini masalah murid, ini masalah ini dan sebagainya. Yang jelas kita bisa tuh melihati dari situ. Jadi secara langsung maupun yang tidak langsung itu dari identifikasi. Nah kemudian ketika kita memberikan solusi, tentu kita harus juga memperhatikan ya kanan kiri, muka belakang, atau dalam hal ini kita memperhatikan peserta didik kita melihati pendidik kita melihati tenaga kependidikan kita, bahkan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Karena terkadang ketika ini kesulitan ini muncul, belum tentu bisa diselesaikan hari ini. Karena terkadang itu tidak sesuai momennya gitu. Itu bisa juga seperti itu. Tapi bisa juga bisa diselesaikan dengan mungkin bisa kolaborasi mungkin. Dan kolaborasi ini tentu yang paling bagus lah mungkin ya, paling efektif kolaborasi, karena dengan kita kerjasama dengan teman-teman tentu permasalahan-permasalahan yang ada itu insya Allah akan bisa teratasi, yakin gitu. Beda dengan kalau keputusan atau penyelesaian itu secara sepihak oleh kepala sekolah misalnya, atau diselesaikan dengan paksaan oleh kepala sekolah, atau dalam hal ini kan mungkin otoriter gitu ya. Dan jujur Pak, saya tidak menganut yang kepemimpinan yang otoriter, jujur saya, karena tenaga kependidikan, terus kemudian pendidiknya, kemudian siswanya, itu juga mereka-mereka yang perlu kita hormati, kita dengarkan aspirasi mereka. Tentu
kita harus ya kolaborasi dengan semua pihak yang ada ini, sehingga harapan kita setiap ada muncul permasalahan itu tentu kita bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang damai, enak, aman, ya mungkin bahagia lah, menyenangkan. Kayak seperti kurikulum Merdeka ini kan katanya harus pembelajaran harus menyenangkan, gitu. Kemudian bahagia anak-anak itu, dan bukan hanya anak-anak, kita juga pengen gitu. Nah, itulah permasalahan yang ada di sekolahan kami gitu. Kalau mungkin Bapak berkenan untuk salah satu contoh kasus yang Bapak pernah alami itu, kalau Bapak berkenan menceritakan itu kasus yang seperti apa Pak ceritanya? Betul. Kasusnya. Nah nih, yang sering kasus yang muncul terutama ini yang Bapak hadapi itu adalah ini Bapak ambil contoh satu ya. Boleh. Guru terkadang itu yang lambat masuk. Lambat masuk atau sering izin. Padahal tuh ada tuh tugasnya yang jelas ada. Orangnya juga pasti ada. Cuman terkadang bahasa kita lelet lambat masuk, lambat masuk. Nah, ini perlu penanganan khusus. Nah, kalau ini sering terjadi tentu kan harus kita beri pembinaan, tentunya harus kita beri pembinaan itu. Nah, pembinaan itu kan saya kira mungkin bermacam-macam, tergantung mungkin tergantung Bapak Ibu kepala sekolahnya tentunya. Kan ada, saya kira mungkin tipe-tipe kepala sekolah, ada yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang otoriter, panggil selesai gitu. Tapi ada juga yang melalui pendekatan atau mungkin kolaborasi, misalnya dipanggil pelan-pelan. Ya bisa, kalau pemanggilan saya kira bukan tidak harus resmi dipanggil ke dalam ruangan ruangan kepala sekolah, berhadapan ke ini. Saya kira mungkin tidak harus demikian. Mungkin bisa aja kita di luaran dudukkan ketika misalnya Bapak Ibu gurunya tidak mengajar. Nah, kita dekati, kita bawa ngobrol bla 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 secara mungkin tidak resmi lah, walaupun mungkin kurang efektif ya, tapi saya kira mungkin efektif juga sih gitu. Saya kira efektif itu. Ada juga yang kita panggil istilah misalnya kita telepon atau kita bawa ke dalam ruang kepala sekolah, sampaikan, ini Bapak Ibu sepertinya pian kok selama ini kenapa sih misalnya sering terlambat masuk atau terlambat masuk ke kelas, misalnya permasalahan kan apa sih, perlu kan kita perlu tahu juga itu. Jadi tidak sekonyong-konyong, Bu, pian itu terlambat, kenapa sih ini kan nggak bisa kan. Kita harus cari tahu dulu kenapa Bu pian terlambat ini kan, siapa tuh permasalahan setiap orang itu kan beda-beda tuh Pak. Kadang itu di rumah itu mungkin kalau perempuan, kalau ibu-ibunya kan kadang-kadang masih mengurusi suami atau mungkin anak. Tapi apapun bentuknya itu sebenarnya adalah kalau kita sudah misalnya jam 7:30 sudah di dalam kelas, ya seyogianya sebelum 7:30 sudah di dalam kelas. Nah, kita mungkin cari tahulah dulu permasalahannya itu apa. Baru nanti kita setelah tahu, baru kita berikan solusinya sesuai dengan porsinya tentunya. Nah, tentu dalam hal ini kembali ke saya pribadi Bapak, saya memberikan solusi pun tidak harus saklek. Kita berikan berikan sekali, 2 kali, 3 kali, baru nanti kalau masih aja seperti itu baru kita berikan surat peringatan. Surat peringatan itu pun Pak secara lisan dulu mungkin, baru nanti secara tertulis. Kemudian kalau seperti itu pun juga kita juga kalau masih ngeyel, masih membandel, lah mungkin kita berikan sanksi. Kalau PNS Pak biasanya kalau sanksinya Bapak Ibu nanti saya potong, bukan saya potong, di e-dialog kalau nggak salah itu ya. Di e-dialog kita berikan nilai yang mungkin di bawah yang lain ekspektasi gitu, sehingga nanti mudah-mudahan ini akan menjadi perhatian dia. Nah, jadi kalau kita berikan sanksi paling tidak ya mudah-mudahan dia itu bisa memahami, karena kita secara lisan sudah, secara tertulis sudah, ya mungkin sanksi yang berikutnya ya itu tadi lebih berat lagi.
Dan Jadi- itu pasti dilihat oleh mungkin dinas pendidikan. Oh, mungkin. iya, iya. Gitu. Jadi ketika ini kalau pertanyaannya bagaimana menjalankan keputusan tadi itu melalui itu Pak ya, pelan-pelan dengan apa namanya pendekatannya beda-beda Pak ya. Betul. Baik Bapak, terima kasih. Nggih, melanjutkan yang tadi Pak, Mm-mm. tadi Bapak sudah memaparkan satu kasus nih sebagai contoh, yaitu tentang adanya guru yang sering terlambat, Betul. nggih, sering izin, Betul. padahal orangnya ada. Nah, Betul. terus Bapak juga sudah menyebutkan langkah-langkahnya tadi, seperti diajak ngobrol, nggak langsung ya Pak ya tadi. Nah, menurut Bapak dari pengalaman Bapak menghadapi kasus tersebut nih, berarti nilai-nilai kebajikan yang bertentangan itu misalnya apakah antara rasa keadilan dengan rasa kasihan atau antara kepentingan individu dengan kelompok nih menurut Bapak nih. Iya, Pak. Nilai yang bertentangan nih apa nih yang bikin dilema gitu Pak? Betul. Iya, terima kasih Bu Lela. Terkadang memang kita apa ya, harus dihadapkan dengan sebuah dilema. Iya. Dan dilema apapun bentuknya, seorang kepala sekolah harus mengambil keputusan. Nggih. Betul itu. Jadi terkadang gini Pak Bu Lela, ketika kita dihadapan seperti itu dilema, kemudian seorang kepala sekolah dan wajib untuk memberikan keputusan Nggih. terkait dengan itu, tentu kita harus melihati dari berbagai situasi. Iya. Terkadang kan ada apa ya, melihat dari sisi Nah, kemanusiaan, nggih. ada kita lihati dari sisi apa namanya, tugas dan tanggung jawab kita sebagai PNS atau guru. Kemudian kita lihati juga apa ya, sebagai apa, satu kesatuan kita di dalam apa unit atau SMA Negeri 1 Langsana gitu misalnya, seperti itu. Nah, kita lihati dari beberapa apa ya, faktor lah tentunya Bu Lela itu. Nggih. Dan saya kira ketika kita melihat dari beberapa faktor itu, nanti kita coba simpulkan ini mana yang kira-kira lebih yang harus kita kita putuskan, apakah misalnya menyesuaikan dengan nilai-nilai sosial Tadi, kemanusiaan kemanusiaan tadi. atau mungkin ini harus Kedisiplinan berdasarkan tadi ya, kedisiplinan Pak, ya. kita sebagai Nggih. seorang ASN atau Tanggung mungkin jawab. yang lain tentu gitu. Kalau saya jujur Bu Lela, di sana itu kita terapkan dari saya lihat yang 3 atau mungkin bisa beberapa poin tadi. Nggih. Ini perlu, ini karena saya mengambil keputusan demi tegaknya seorang disipliner. Jadi mengabaikan nilai kemanusiaan, mengabaikan ini dan sebagainya. Tetapi kita juga harus tahu dari yang tadi itu tadi. Berarti masih ada Masih ada kemanusiaan kaitan, juga yang ada. dulu. Nah, cuman kita lebih beratnya fokusnya atau prioritasnya karena misalnya kita sebagai seorang PNS kah atau ASN lah misalnya itu. Nah, itu kita harus tahu lah Bu Lela. Makanya seperti yang saya katakan tadi itu, ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita harus bisa mengambil atau bisa memandang dari beberapa sudut pandang. Gak bisa satu aja. Nah, kalau satu aja itu, apalagi kepala sekolah yang otoriter nanti itu, dan saya tidak mau itu gitu. Nah, karena saya melihati pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa satu kesatuan unit itu tidak bisa diputuskan, kita memutuskan 1-2 keputusan yang secara bersamaan berlangsung, nggak bisa. Jadi harus ambil keputusan yang tepat, tentu harus melihati situasi dan kondisi background seperti permasalahan seperti apa, seperti yang saya katakan tadi itu, identifikasilah masalahnya. Ya seperti itu mungkin itu. Jadi memang sering terjadi Pak ya dilema antara Sering. rasa kemanusiaan dengan rasa tanggung jawab yang harus dimunculkan. Betul, itu sering. Nah, dari yang sudah Bapak paparkan ini kan sepertinya pasti ada tantangan nih Pak. Hal-hal apa nih yang menjadi tantangan buat Bapak ketika menghadapi kasus tadi yang guru-guru sering terlambat nih? Tantangannya apa nih? Betul. Pasti Kalau ada. pasti ya, betul Bu Lela. Tantangan itu pasti ada deh. Kita tantangannya ya, berani apa enggak untuk mengambil keputusan tadi itu. Kalau kita mengambil keputusan misalnya tadi Bu Lela, kita sesuai dengan tanggung jawab kita sebagai ASN lah, karena kita harus disiplin.
ya kita harus berani, Pak. Mau nggak mau kita harus berani karena kita fokusnya ke ini tadi apa kedisiplinan ASN itu. Tapi kalau kita mengambilnya hanya separuh itu nanti akan menimbulkan dilema bagi orang lain atau teman-teman. Contoh misalnya gini, si A terlambat datang misalnya. Mau nggak mau kalau kita sebagai kepala sekolah kan harus memberikan pembinaan yang tegas dan terukur sesuai dengan prosedur ASN. Seperti yang saya tekankan tadi, Mbak Bu Lela, diberikan pembinaan, diberikan teguran lisan, kemudian tertulis sampai kita berikan sanksi dan sebagainya. Dan itu mau nggak mau harus kita berikan, berani nggak berani, risiko pasti ada. Kita dibenci oleh anak-anak, kita dibenci oleh teman-teman, nggak disuka ini itu dan sebagainya, kita dijauhi, ketika ada rapat kita selalu ditentang, itu pasti mereka. Gitu. Tapi mau nggak mau, berani nggak berani, pokoknya kepala sekolah siap salah. Asli. Tantangannya luar biasa, Pak, ya. Menurut Mbak Lela atau Bu Lela bener, belum tentu nanti menurut Pak Sugeng. Betul. Iya, itu pasti itu. Bener, tapi di sini salah berarti kadang-kadang begini, atau di sini bener, di sini salah pasti Iya. itu. Dan itu harus Berani tadi kata Bapak. itu tantangan besar itu. Mau nggak mau harus. Dan itu sering saya lalui, sering saya temukan itu Bu Lela di sekolah itu. Tapi lagi-lagi ketika kita mengambil sebuah keputusan, ada kelompok-kelompok yang mungkin tidak puas, tentu kita harus meminimalkan meminimalkan terjadinya sebuah konflik kepentingan, iya. mungkin. Iya. Karena kita mungkin misalnya nih Bu Lela menunjukkan ini benar gitu, nah tapi menurut Pak Sugeng mungkin salah karena mungkin keduanya ini mungkin gitu ada kepentingan tertentu gitu, ya banyaklah Bu Lela kepentingan mereka itu, misalnya terkait anggaran, terkait saya jabat mungkin mereka pengen dijadikan ketua atau kepala lab, kepala dan sebagainya. Kadang-kadang mereka seperti itu ada, tapi alhamdulillah untuk di SMA itu, di SMA kami terutama, alhamdulillah tidak ada, Pak. Beda dengan SMA yang pernah saya yang pernah saya alami. Nah, itu yang terjadi. Makanya saya berkaca dengan sekolah yang pengalaman yang pernah saya lakukan, saya bandingkan dengan itu ya. Ketika sekolah yang di awal seperti ini, saya coba saya gabungkan, saya campur. Ini yang bagus diterapkan di sini, tentu yang jelek kan nggak usah dibawa tuh, pasti tuh. Nah, yang di sini kayak apa caranya kita bisa meminimalkan kepentingan teman-teman atau bisa memahamkan lah sepemikiran gitu. Orang sekarang katanya sefrekuensi atau kayak apa gitu. Nah, ya harus sama-sama ya sepaham gitu. Nah, kalau mudah-mudahan kalau dengan sepaham itu kita bisa ya menjalankan tugas tuh enak. Tapi jujur Bu Lela, saya menjalankan tugas selama ini dengan enjoy aja. Enjoy sekali. Saya lebih jujur keputusan itu saya ambil dari beberapa pihak, ini kemudian saya rangkum, Pak. Nah, saya rangkum itu tadi diminimalkan konflik. Kemudian kita ajukan kita prioritaskan yang mana yang paling keputusan itu mungkin semua teman-teman bisa ya betul, win-win solution itu yang terbaik mungkin menurut saya gitu. Karena dengan demikian itu kalau win-win solution, saya kira mungkin untuk kepentingan atau konflik itu mungkin ya bisa terkurangi lah gitu. Walaupun kita tahu Pak Sugeng yang teman-teman apalagi kalau personilnya itu banyak banget, kita gak sayangkan. Kami yang di sana kurang lebih sekitar 60 orang aja terkadang-kadang itu 60, tapi dengan dengan kebersihan, 60-an itu dengan kebersihan. Tentu kan walaupun ini staf kebersihan, kita harus dengarkan. Iya, jangan mentang-mentang wakil kepala sekolah misalnya atau mungkin kepala TU terus yang didengarkan kan nggak adil nanti gitu. Jadi kadang teman-teman yang dari bawahan kita bukan bagi kita teman-teman yang di kebersihan
atau cleaning service atau yang lainnya itu ya betul, kita tetap mendengarkan kok Pak. Siapa tahu dari situlah teman-teman tuh bisa curhat dengan kita, kemudian kita bisa introspeksi diri, kemudian bisa membenahi mungkin yang menurut mereka ya tentu kurang lah mungkin gitu. Jadi kita nggak bisa pas konyol-konyol. Luar biasa itu hal-hal yang sudah menjadi tantangannya. Betul. Dan sudah juga Bapak paparkan hal-hal yang menjadi pertimbangan efektif ya, hal-hal yang Betul. efektif tadi sudah Bapak sampaikan juga kan, ada keberanian, terus keadilan, dan Betul. kolaborasi. Apakah ada lagi nih Pak yang jadi pertimbangan hal yang baiknya dalam pengambilan keputusan selain berani, keadilan, kemudian kolaborasi? Apa ya? Apakah ada lagi menurut Bapak saya nanti untuk menghadapi ke depannya? Saya kira kalau apapun mungkin kalau menurut orang mungkin beda-beda ya Bu Lela ya. Tapi apapun bentuknya, muaranya pasti adalah ujung-ujungnya itu adalah untuk anak-anak kita. Oh, sip. Ya, untuk Jadi kayak apa luar caranya, biasa. walaupun misalnya kita tuh di waka, misalnya di guru, di wali kelas, di TU, ini itu dan sebagainya, kepentingan nanti bermuaranya pasti ke anak-anak. Jadi kayak apa, anak-anak ini apa ya, proses pembelajarannya itu ya bisa aman, menyenangkan dan gembira sesuai dengan kurikulum yang merdeka yang digembar-gemborkan selama ini, apa ya, sehingga nanti ke depan seperti kayak bakat, minat dan kemampuan anak itu ya muncul dengan sendirinya karena anak tadi yang ya aku senang deh, enjoy di sekolahnya gitu. Tidak ada tekanan dari Bapak Ibu guru tentunya. Luar biasa. Dari Bapak banyak belajar keberanian, keadilan, kolaborasi, dan yang luar biasa adalah berpihak pada murid ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan berpihak pada murid betul. Terima kasih Pak Maryudi, pemaparan yang luar biasa. Tadi sudah saya dengar jawaban Bapak dari pertanyaan kepada Pak Sugeng dan Bu Laila, sangat luar biasa sekali. Malam Bapak itu jadi pelajaran guys bagi saya nantinya ke depannya seandainya saya berperan seperti Bapak. Siap. Gini Pak, tadi kan Bapak sudah menyebutkan ada beberapa langkah nih yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah seperti tadi Bapak ngajak diskusi, gitu Pak. Kemudian Bapak panggil ke ruangan Bapak. Nah, selain itu nih Pak, dalam menyelesaikan masalah guru yang lambat masuk kelas ini tadi Pak, apakah Bapak itu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikannya? Ataukah misalnya Bapak, misalnya saat ini ada laporan nih ternyata hari Senin jam 1-2 guru ini tidak masuk, apakah langsung Bapak selesaikan saat itu atau bagaimana gitu Pak? Terima kasih Bu Eka atas pertanyaannya. Kalau terkait dengan masalah atau kasus yang saya hadapi dengan Bapak Ibu guru atau apa namanya di bagian ketata laksana atau tata usaha, saya selama ini menggunakan menggunakan terjadwal ada dan tidak terjadwal ada. Contoh gini, kalau terjadwal itu biasanya setiap bulan atau 2 bulan sekali. Ini minimal adalah dalam satu semester itu biasanya itu kalau terjadwal itu saya kumpulkan ini kasus-kasus yang ringan, tapi kalau yang berat tentu harus kita selesaikan secara cepat Pak ya. Nah, kalau yang ringan itu biasanya saya kumpulkan dulu Pak. Yang ringan tuh misalnya gini, di tempat kami itu setiap bulan itu harus mengumpulkan namanya SKK dan SKP Pak. Itu wajib itu. Nah, ketika teman-teman ini tidak mengumpulkan, nah ini biasanya saya jadwal, saya beri batas waktu misalnya sampai tanggal 10 SKP dengan SKK harus terkumpul. Lewat daripada itu biasanya saya panggil nih teman-teman ini, saya jadwal ini berapa orang yang tidak mengumpul, saya panggil, nggak selesai hari ini besok lagi, nggak selesai besok lagi. Saya tanya biasanya Pak itu, kenapa Bu lambat? Kan sudah diberi waktu nih 10 hari sampai tanggal 10 kok masih belum. Yang namanya Bapak Ibu guru kan macam-macam nih alasannya, ada repot memasuki ke kelas, ada repot mengurusi tugas pokok yang lainnya sebagai wakasek atau sebagai wali kelas dan sebagainya. Kita iyakan aja Pak, kita tampung, kita terima, kita catat tentunya alasan beliau tadi. Nah, siapa tahu ini
Bapak Ibu ini tadi lambat lagi nanti di bulan berikutnya, alasannya sama apa enggak ini. Nah kalau alasan sama berarti ini dibuat-buat. Iya kan, nggak mungkin alasan itu sama terus, nggak mungkin. Nah, jadi bisa kita lihat ya Bu Bella, oh ini orang yang selalu bermasalah tapi tidak menyelesaikan masalah. Ada juga ini ketika ada masalah begitu diberikan pembinaan langsung gitu. Ada juga yang jelas ada yang ada jadwal, ada juga yang tidak terjadwal. Nah kalau terjadwal tadi, yang tidak terjadwal ketika ada kasus yang boleh dikatakan besar ya Pak ya, dikatakan besar dan itu harus diselesaikan. Urgent pokoknya harus diselesaikan. Nah diselesaikan tentu kita tidak bisa juga secara sepihak lah, nggak bisa saya dengan ibu misalnya babak nggak bisa. Kita juga misalnya ada muncul masalah, ternyata ini ada kaitannya dengan tupoksi yang lain, tentu kita harus panggil dengan yang lainnya ya, tapi kita tanyain dulu ada kaitannya baru kita panggil misalnya yang terkait. Siapa tahu yang terkaitnya bisa ada semacam klarifikasi, bisa menyelesaikan masalah, bahkan mungkin ada solusi dari pihak lain, bisa juga. Jadi solusi bukan hanya berasal dari kita ketika masalah itu muncul, bisa juga memberikan mungkin penguatan atau solusi atau apalah mungkin dari teman-teman yang lainnya. Jadi yang jelas mereka ada dua lah, kalau menurut saya ada yang bisa terjadwal, ada juga yang tidak terjadwal gitu. Luar biasa Pak. Jadi banyak lah mereka pemasalah itu luar biasa. Makanya sampai sanggup nggak ya gitu loh. Jadi luar biasa Pak. Jadi ada yang terjadwal nggih Pak. Betul. Sebulan sekali, sebulan ke 2 bulan sekali, ada yang nggak terjadwal. Ini luar biasa Bapak nih memberikan ibaratnya kesempatan nih kepada anak buahnya. Terjadwal seperti itu Pak. Betul Bu Eka. Kita harus memberikan kesempatan, jangan juga kita sekehendak itu mentang-mentang kepala sekolah Pak lalu seitu nggak bisa juga Pak. Kita harus juga punya toleransi lah dengan teman. Kemudian ketika muncul masalah itu ya kita harus tahu juga latar belakang masalahnya munculnya kenapa kan gitu toh Pak. Kita nggak bisa sekonyong-konyong menjustis seseorang itu dengan kesalahan yang ada, nggak bisa Pak. Kita harus juga toleransi ya, ujungnya nanti kita bisa kolaborasi di dalam satu unit pendidikan sehingga ya tadi saya sampaikan Bu Lela, muaranya adalah untuk untuk anak-anak kayak apa caranya mereka itu bisa terlayani, baik dari segi mungkin pengetahuannya atau mungkin dari segi kepribadiannya atau karakternya itu Pak. Kalau saya sih jujur aja Bapak Ibu, masalah IQ itu bagi saya mungkin nomor 2 ya mungkin. Kalau nomor satunya saya kira mungkin lebih ke betul Pak, karakter atau akhlaknya itu Pak, itu yang paling utama kalau saya sudah sampaikan kepada teman-teman di sana itu. Nah, terkait dengan nilai Pak, nilai dulu Bapak Ibu, saya kira nyaman kita memberi nilai, tapi kalau kita memberikan nilai karakter itu kepada anak itu kita mikir-mikir dulu, kita lihati dulu, jangan ini itu dan sebagainya. Yang lebih sulit memang kita mendidik tentang karakter Pak di sana itu. Kalau memberi pengetahuan itu saya kira mungkin enak Bu Lela. Sudah 1 tambah 1 2 selesai Pak. Tapi kalau memberikan contoh yang bagus terkait karakter itu kan sulit ya Pak. Itulah mudah-mudahan yang kami sampaikan, kami berikan di sana itu mudah-mudahan bisa bermanfaat sih tentu. Amin. Jadi luar biasa sekali Pak Waryudi cerita Bapak sebagai kepala sekolah. Jadi Pak Waryudi tadi sudah menceritakan nih bagaimana langkah-langkah Bapak, ya kan Pak. Kemudian apa sih yang mempermudah Bapak nih dalam mengambil keputusan atas solusi-solusi yang Bapak berikan kepada anak-anak buah Bapak gitu Pak. Kuncinya adalah kolaborasi Bu Eka. Kolaborasi, kemudian kita lakukan pendekatan. Pendekatan itu tidak hanya kita lakukan kepada pihak yang konflik, tapi kepada pihak teman-teman yang lainnya. Kayak apa caranya kita teman yang tidak konflik itu kita kita dekatkan lah, bukan kita kan,
kita konsultasi dengan teman yang lain, kemudian kita nanti kita sampaikan kepada teman-teman yang konflik lah gitu. Nah, jadi ya mungkin bisa segitiga cara komunikasi kita, orang yang konflik, terus kemudian saya sebagai mungkin leadernya, ada orang lain yang bisa memberikan gambaran, deskripsi, solusi atau apalah bentuknya, sehingga nanti bisa ketika teman ini berkonflik, solusi yang diberikan, yang mereka dapatkan bukan hanya berasal dari saya, tetapi juga dari ya teman-teman. Siapa tahu kalau menurut dia, menurut saya mungkin nggak cocok, siapa tahu dengan teman yang lain itu cocok. Atau mungkin Pak, kadang ini dengan saya mungkin agak kaku, agak grogi dan sebagainya, siapa tahu dengan teman yang sebayanya lebih plong di dalam memberikan penguatan atau solusi. Keputusan yang luar biasa dari Bapak ya, terhadap kasus-kasus yang pernah Bapak alami di sekolah. Pembelajaran apa sih Pak yang Bapak Maryudi dapatkan dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan-keputusan tersebut, Pak? Bu Eka, dari kasus-kasus yang ada, yang muncul, yang selama ini saya hadapi, proses atau pembelajaran apa yang bisa mungkin saya petik, saya mungkin tahu selama ini ada Bu Eka, dan tentu saya kira itu banyak proses pembelajarannya. Tapi apapun bentuknya, ketika itu sebuah konflik atau masalah muncul, kemudian ada solusi, kemudian kita carikan semua kita pertemukan, ada beberapa pembelajaran yang saya dapatkan. Pertama adalah memang ya kayak apa caranya kita di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini, kita bawa enjoy. Tetapi enjoy ini juga harus ada batasannya Bu Eka. Jangan enjoy itu sembarangan, itu nggak bisa juga, karena kalau enjoynya sembarangan nanti kebablasan, kita takut juga. Nah, kalau demikian tentu nanti akan menimbulkan juga dampak yang kurang bagus itu kalau enjoy. Kemudian juga tentu ada juga hal yang lain yang perlu saya sampaikan. Dari pembelajaran ini, kayak apa caranya kita bisa menciptakan suasana itu yang bisa kolaboratif. Arti kerjasama seperti apa sehingga bisa menjalankan semua tupoksi yang ada di dalam itu, sehingga tujuan kita di dalam proses pembelajaran itu insya Allah akan tercapai. Misal ketika ada masalah tadi, identifikasi, kemudian langkah-langkahnya, kemudian solusinya seperti apa, keputusannya seperti apa. Kalau kita jalankan semuanya, setelah itu insya Allah nyaman Pak, enjoy kita gitu. Nah, apalagi kita ya yang selalu kita gembar-gemborkan di kurikulum Merdeka, muaranya apapun bentuknya kepada anak kita, peserta didik kita itu adalah enak, menyenangkan gitu, dan bahagia mereka di dalam proses belajar mereka di dalam kelas itu. Jangan sampai ada pembulian, apalagi itu nggak boleh Pak, ya. Makanya itu sangat dilarang oleh sistem pendidikan kita, tidak ada pembulian. Ciptakan proses belajar anak didik kita itu yang enak, menyenangkan. Demikian juga untuk bawahan kita, apakah itu di tata laksana atau di TU, apakah itu guru atau mungkin dari OB-OB kita, karena mereka satu kesatuan Mbak. Kita nggak bisa menjalankan tupoksi kita hanya misalnya kita terlalu sering memperhatikan atau fokus kita hanya kepada wakasek misalnya atau guru misalnya, nggak bisa. Sementara misalnya di tenaga laksana atau di TU misalnya kurang diperhatikan, atau mungkin ini tata laksana diperhatikan, kemudian wakasek diperhatikan, guru diperhatikan, tapi di sisi lain misalnya kayak tenaga administrasi kebersihan itu atau OB lainnya itu tidak diperhatikan, itu juga akan menimbulkan masalah Pak. Itu pasti itu. Oleh karenanya berbagai masalah, berbagai muncul kasus-kasus yang ada, kemudian ditangani dengan tepat, solusinya juga pas misalnya, insya Allah nyaman. Dan pasti keputusan itu diambil secara menyeluruh, mungkin bisa berdasarkan skala prioritas, mana yang paling urgent, mana yang paling membawa dampak ke semua teman-teman. Diminimalkan muncul masalah lagi, karena kita punya keputusan yang tepat tapi muncul masalah, sama aja bohong Mbak, nggak ada gunanya. Oleh karena itu ya mungkin perlu diperhatikan
apa namanya, kolaborasi itu juga bagus. Terus mungkin kita kerja yang enjoy, nyaman, menyenangkan, itu juga perlu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan itu bisa berguna untuk Bapak Ibu semuanya, karena pendidikan kita adalah gimana caranya mencerdaskan anak bangsa kita, terutama karakter. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Oke, pembelajaran yang luar biasa sekali Pak Maryudi. Berdasarkan pengalaman Bapak, jangan bosan berbagi dengan kami nih Bapak. Siap, insya Allah. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Maryudi sediakan kepada kami. Mohon maaf Sama-sama. mengganggu waktu istirahat Bapak. Siap, nggak apa-apa. Kita mungkin akan diskusi lagi ke depannya Bapak. Siap, monggo. Sambil kami belajar kepada Bapak sebagai kepala sekolah, Pak. Siap, Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Ulun akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana kabarnya Pian hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik Bu. Kami mohon maaf Ibu sebelumnya mengganggu waktu Pian. Jadi kami ini akan sedikit ada ngobrol-ngobrol nih sama Ibu nih. Mungkin ada beberapa permasalahan yang Ibu pernah hadapi, yang mungkin ketika Ibu sharing kita bisa dapat apa namanya, hikmahnya dari situ Ibunya. Ya, baik. Jadi Ibu selama ketika jadi kepala sekolah, Ibu pernah mengalami permasalahan dilema etika nggak Bu? Ya, pernah dan sering. Sering ya Bu ya. Kalau di sekolahan itu sering. Oh, sering ya. Itu kalau boleh tahu Ibu berkenan menceritakan yang seperti apa dilema etika yang pernah Ibu hadapi ini? Jadi kasus dilema etika ini bisa disebut sebagai kasus dilema etika pada saat kasus itu kita dihadapkan pada pilihan yang sama-sama benar atau sama-sama salah, di mana keputusan yang diambil secara moral, secara aturan itu kelihatan bertentangan. Jadi kita dihadapkan pada dua pilihan yang sulit lah. Nah, dari situ tuh ketahuan bahwa itu termasuk kategori dilema, masalah yang mengandung dilema etika. Nah, kayak gitu, mengidentifikasinya. Kalau yang Ibu alami sendiri itu seperti apa Ibu? Dilema etika yang pernah Ibu alami. Contoh kasusnya yang pernah Ibu alami. Sederhana ya. Ibu di SMP Negeri 1 Simpang 4 itu pernah terjadi kasus yang berkaitan dengan guru. Jadi guru Ibu di sekolah itu kan ada guru laki-laki, ada guru perempuan. Kantor Ibu di sekolahan itu untuk guru itu posisinya di atas, di tingkat 2. Nah, jadi guru itu untuk naik ke tingkat 2 itu kadang terasa malas, terasa lelah, terasa apa. Tapi guru laki-laki ini masih muda-muda, ibaratnya secara tenaga, kaki itu masih kuat lah ibaratnya. Tapi karena pada saat Ibu datang ke situ sudah menjadi sebuah kebiasaan bahwa dia ngantornya di gudang, di sebuah gudang khusus, semua laki-lakinya pada di situ, tidak berbaur dengan guru-guru perempuan, dan Ibu sendiri sering kalau mencari agak sulit. Kadang kita untuk mengontrol apakah dia hadir atau tidak hadir, kadang tidak terkontrol karena kan langsung ke sana, tidak masuk ke kantor. Nah, Ibu itu bingung mau menegur secara moral kan mungkin akan tersinggung, tapi secara aturan yang benar Ibu harus tegakkan adalah bahwa yang benar kantornya guru itu di atas. Nah, itu sederhana, tapi kalau kita salah mengambil keputusan, pasti guru-gurunya akan tersinggung, akan marah atau gimana. Nah, jadi sebagai kepala sekolah, apa langsung sama penyelesaiannya ini atau gimana? Iya, jadi kalau tadi kan sudah dikisahkan itu cerita masalahnya seperti itu. Terus bagaimana Ibu untuk mengambil keputusan Ibu, apa yang Ibu lakukan dengan masalah itu? Kalau kita memiliki sebuah kasus, itu jangan langsung kita ngambil keputusan sendiri. Pertama kita harus berdiskusi dulu, misalnya dengan wakasek kita, dengan teman-teman sejawat kita, dengan lingkungan itu penting. Supaya gimana ya, jangan langsung
Dulu pernah waktu pertama-tama saya itu waktu pertama-tama melihat itu langsung beri perintah. Pertama sekali datang tuh, Bu Anpian jangan di sini, harus langsung kata. Tapi tidak jalan. Nah, itu kenapa jadi tidak jalan? Karena pendekatan, cara kita mendiskusikannya salah. Setelah yang kedua kan terjadi kasus di mana data-data dari guru-guru pria ini ada yang tidak selesai di PMM, ada yang ketinggalan informasi, ada dicari jadinya sulit. Nah, ini kan akibat dari yang ngantornya salah tadi. Jadinya kita kesulitan informasi, tidak menemukan. Akhirnya melakukan pendekatan kepada Wakasek, gimana ini caranya supaya masalah ini selesai. Oh gini Bu, begini. Dengan pendekatan yang tepat, kita jelaskan aturan yang tepat, dan kenapa jadi ibu mengambil keputusan seperti itu harus dijelaskan, kita harus negakkan bahwa itu memang harus pindah kan. Alasannya adalah seperti ini. Setelah mereka mengerti dengan alasan-alasan yang kita berikan, aturan-aturan yang benar apa kita tahu seperti apa, dijelaskan, akhirnya mengerti dan bisa kembali ke atas kembali. Jadi masalahnya selesai tanpa ada bentrok, tapi dikumpulkan dulu, ditanya permasalahannya apa, jadi tidak mau ngantor di atas. Ditanya dulu dari hati ke hati. Kalau ibu permasalahannya adalah ini. Pertama, ibu sulit mencari. Kalau ada informasi kalian sering ketinggalan, kantor di atas jadi kosong dan nggak enak dilihat anak-anak. Masa kita PNS nggak punya meja? Kan dia pada ngumpul di bawah gitu loh. Kalau ada tugas ditaruh di lantai. Nah, seperti itu. Akhirnya kalau setelah pengertian didapat dan keinginan kita itu connect, akhirnya bisa terselesaikan dengan baik tanpa ada bentrok. Karena dilema ITK ini kasusnya apabila kita salah dalam mengambil keputusan, maka yang terjadi adalah bentrok antara kepala sekolah dan guru, kepala sekolah dan orang tua. Baiklah, kita lanjutkan. Tadi Ibu sudah memaparkan kasus tentang yang masalah dengan guru tadi, Ibu mengalami dilema etika. Nah, langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan untuk mengatasi kasus tersebut? Langkah yang pertama adalah kita identifikasi masalahnya dengan baik. Jadi setelah masalah itu kita ketahui dengan baik, baru kita mengadakan kolaborasi dengan teman sejawat, dengan Wakasek. Jangan langsung hanya dari pendapat kita sendiri, tapi kita bertanya untuk menerima pendapat atau masukan-masukan dari teman sejawat atau Wakasek mengenai masalah yang kita hadapi. Yang ketiga adalah melakukan pendekatan. Jadi pendekatan kepada pihak guru-guru tadi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi 3 langkah itu dulu yang pertama diambil. Itu nanti dikumpulkan atau seperti apa Bu ketika yang melakukan? Jadi untuk pendekatan Ibu lakukan dengan sebenarnya pendekatan bisa juga sih tidak dikumpulkan, itu bisa. Tapi karena ini masalahnya adalah pada kasus yang Ibu hadapi berkelompok dan sama ibaratnya permasalahannya, maka langsung Ibu kumpulkan jadi satu untuk rapat duduk bersama untuk membicarakan permasalahan itu agar bisa selesai dengan baik. Nah, seperti itu. Luar biasa langkah-langkah yang sudah Ibu ambil. Nah, dari langkah-langkah itu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam menyelesaikan kasus tersebut? Yang efektif. Yang efektif tadi, karena kita sudah tahu masalahnya dengan baik, maka kita juga tahu langkah apa yang mau diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita paparkan aturan-aturan yang benarnya biar memahami, kita tanya masing-masing guru itu apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan sehingga tidak bisa melaksanakan apa yang sesuai aturan tersebut. Kita dengarkan dulu pendapat-pendapat, kemudian kita beri masukan-masukan, kita sampaikan juga keinginan dari kita seperti ini sebenarnya. Kita cari jalan tengahnya yang bagus supaya ibaratnya guru-guru itu memahami kenapa jadi hal tersebut itu kita anggap bahwa salah. Kalau menurut guru-gurunya kan benar-benar aja, ibaratnya enak, ibaratnya itu adalah zona nyaman bagi kami. Kami merasa rame, merasa ini kita jadi kan di atas juga rame, ibaratnya bisa bersama asal kompak, mau bersama-sama ini.
kalau guru-guru yang sudah sepuh mungkin ada permasalahan di kaki misalnya kata ibu kan, bolehlah ada surat dokternya ini. Kalau kalian kan masih sehat, hitungannya olahraga ini. Nah, diberi pengertian seperti itu. Dan yang utama kan tadi ibu adalah keinginan ibu supaya ibu mudah dalam berkomunikasi. Akhirnya yang keteteran, yang rugi adalah sampean-sampean juga karena ketinggalan informasi. Nah, dari itu kan kata-kata itu bisa menjadi garis merah bagi mereka, oh iyalah benar juga kata ibu ini. Akhirnya kan bisa mengikuti. Kalau kita saklek langsung beri perintah aja supaya langsung pindah, langsung ini, itu tidak bisa diterima. Kenapa ibu ini. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang efektif tadi, berarti Ibu ya, pendekatan dan menyampaikan Pendekan, ya bahwa mencari. yang benarnya seperti ini. Iya. Nah, tentunya pada saat pengambilan langkah-langkah tersebut, Ibu punya tantangan, kendala, itu apa yang mungkin bisa diceritakan? Tantangan itu mungkin ibu harus bisa pertama menyingkirkan tadi rasa tidak enak, karena secara moral kan itu kita kayak apa ya, membuat orang merasa tidak nyaman. Jadi ibu harus bisa menyingkirkan perasaan ibu bahwa aturan ini harus ditegakkan. Itu dulu, karena disitulah yang membuat karena yang membuat ibu itu nanti kena marah ya guru-guru apa-apa ya, ibu harus bisa berani menyingkirkan perasaan itu karena kita mau menegakkan aturan tadi demi kebaikan sekolah istilahnya. Jadi itu dulu. Habis itu kan baru kita tadi menyampaikan pendekatan-pendekatan, kita melakukan pendekatan-pendekatan tadi agar bisa memahami untuk menyelesaikan masalah ini jalan yang terbaik seperti apa. Jadi cari jalan tengah di mana kedua belah pihak merasa tidak dirugikan, bahwa yang jalan ibu ambil nanti tidak merugikan bapak ibu guru, tapi malah menguntungkan sehingga dia merasa senang. Jadi dalam sebuah keputusan masalah dilema ITK ini kita harus bisa ngambil sebuah keputusan yang terbaik, di mana kerugian yang kita ambil juga yang paling sedikit, ibaratnya yang terbaik, yang kerugian diambil paling sedikit, tapi memang kita sesuai dengan aturan. Nah, seperti itu. Tantangannya tuh berarti kalau dari dalam diri dulu itu adalah harus berani ya Bu ya, tantangannya. Berani ya, secara moral kan itu, secara etika, secara moral ini tidak etis rasanya kalau mengusir guru-guru dari situ. Nah, waktu itu kan ada perasaan itu. Kita sebagai manusia kan pasti ada rasa itu. Tidak etis, nggak enak rasanya ini. Tapi di sisi lain kan kita harus menetapkan aturan tadi, harus bisa nih supaya enak nanti berkomunikasi, bisa melihat kehadiran guru apa ibu seperti itu. Ketika dikumpulkan itu ada apa nih tantangannya dari luar, dari yang mereka yang Iya, mereka kan mengeluarkan pendapat juga. Ibu kami di situ enak, rame, jalannya nggak susah, turun naik ini dan segala macam kan. Nanti ibu nyampaikan juga, iya ibu juga seperti ini. Sehingga dari hati ke hatinya itu kan nyambung komunikasinya. Mungkin intinya komunikasi tadi. Komunikasi tadi karena kita komunikasinya tidak lancar, mungkin itu yang membuat salah paham. Tapi kalau komunikasinya lancar, terbuka, apa yang diinginkan oleh ibu tahu, apa yang mereka inginkan ibu tahu, akhirnya insya Allah bisa jalan. Baik, luar biasa sekali Ibu. Jadi tantangannya itu ya dari dalam diri Ibu sendiri, baik di luar juga. Di luar juga ada, ya. Nah, baik Ibu. Dalam menyelesaikan kasus dilema etika yang Ibu alami itu, apakah Ibu itu memiliki jadwal tertentu atau Ibu akan menyelesaikan di tempat atau seperti apa, Bu? Apa dieksekusi langsung, apa menggunakan waktu-waktu yang tepat gitu ya. Kita lihat masalahnya. Ada masalah-masalah mungkin yang bisa dieksekusi langsung tanpa perlu pertimbangan banyak, apabila itu jelas sekali bahwa ini jelas salah, jadi ini mungkin bisa. Tapi ada masalah-masalah yang memang harus memilih momen dan waktu yang tepat dengan sebuah kesabaran dulu, ibaratnya benar-benar diselidiki secara teliti lah, mendalam. Jangan langsung ngambil keputusan yang tergesa-gesa karena bisa berakibat nanti fatal kan. Jadi tergantung kasusnya. Apabila kasusnya mungkin sederhana, bisa aja kita eksekusi, bisa langsung.
kita sudah tahu, karena setiap keputusan yang kita ambil harus kita perhitungkan resikonya. Ya kalau kita kayak gini resikonya apa? Kalau seperti ini resikonya apa? Kalau memang dalam kasus itu kita lihat tidak begitu beresiko dan kita bisa langsung aja, ini jelas ini sudah ini mungkin bisa langsung. Tapi ada kasus-kasus yang berat, ibaratnya yang melibatkan orang banyak, kita perlu bertanya kepada orang banyak juga, perlu pendapat orang banyak juga. Nah, mungkin kita cari momen yang tepat di saat apa. Nah, seperti ibu tadi kan momennya pada saat ibu mengalami kesulitan, di mana PMM dari guru-guru yang putra ini banyak yang ketinggalan kan, karena ibu tidak pernah melihat orangnya, tidak pernah berkomunikasi. Nah, ini tepat ini ada punya salah ini, ibaratnya ini loh jadinya seperti ini kalau kalian seperti ini. Nah, pada saat itu kan oh iyalah, ibaratnya oh iyalah seperti itu. Nah, gitu. Jadi tidak serta-merta Tidak serta-merta kita lihat tergantung kondisi dari masalahnya seperti apa. Baik, Ibu, luar biasa. Faktor-faktor apa saja nih Bu yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan ini, Bu? Tadi Ibu sebutkan faktor bisa dari dalam diri Ibu juga faktor dari luar itu juga sangat penting. Faktor dari dalam Ibu tadi, Ibu sendiri harus benar-benar siap, ibaratnya dalam mengidentifikasi masalah dengan baik, mengetahui akar masalahnya dengan baik, menyelidiki dengan baik, itu dari dalam Ibu juga sangat penting. Sama menyiapkan diri Ibu untuk mengambil keputusan bahwa ini peraturan harus ditetapkan, apakah Ibu mau ngambil aturannya, apa Ibu mau ngambil perasaannya, moralnya tadi ya kan, Ibu mau yang mana ini? Ibu harus bisa keluar dari dua zona itu, dimana sebagai seorang kepala sekolah kan harus menegakkan aturan yang benar seperti apa supaya sekolahan ini bisa maju. Tapi secara moral Ibu juga bisa menjaga perasaan dari dalam itu Ibu harus bisa tuh menganukan diri Ibu seperti apa. Nah, itu dari dalam. Kalau dari luar ibaratnya Ibu memerlukan teman sejawat, memerlukan pendapat-pendapat dari berbagai, bisa dari masyarakat, bisa dari murid, pendapat dari kita. Ibu harus bisa terbuka menerima masukan-masukan dari luar supaya Ibu punya pengetahuan yang lebih sebelum Ibu memutuskan, karena nanti keputusan terakhir kan berada di Ibu ya. Tapi Ibu harus benar-benar menggali semua informasi dan semua masukan-masukan dari orang-orang mungkin yang lebih berpengalaman dari Ibu, lebih dewasa dari Ibu, atau orang-orang yang lebih tahulah tentang masalah itu. Jadi bisa. Nah, seperti itu. Jadi dari dalam dan dari luar nih Bu. Iya. Pembelajaran apa nih yang bisa Ibu petik Bu dari kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Ya, banyak ya Kak pembelajaran yang bisa dipetik. Jadi sebagai seorang kepala sekolah itu pada intinya adalah harus memiliki sebuah kesabaran. Nah, itu tuh. Kesabaran itu adalah hal yang terpenting. Jangan mengambil keputusan itu berdasarkan emosi sesaat atau karena kita merasa kepala sekolah, perintah kita itu harus dituruti oleh semua orang. Nah, itu jadi kita kepala sekolah itu adalah membimbing supaya semua rekan kerja, kebetulan dilema etikanya tadi kasusnya adalah rekan kerja ya tadi, bisa bekerja sama dengan baik, karena seorang kepala sekolah tanpa guru-guru yang bisa berkolaborasi dengan baik, maka kepala sekolah itu bukan apa-apa, nggak bisa apa-apa, sangat memerlukan bantuan guru-guru untuk menjalankan sebuah sekolah. Nah, jadi di situ intinya pelajaran yang dipetik adalah sebuah kesabaran, dan seorang kepala sekolah itu intinya adalah harus menegakkan aturan, tapi tetap harus menjaga silaturahmi dengan semua orang. Nah, supaya mereka semua merasa nyaman di tempat kerjanya tanpa ada rasa istilahnya permusuhan dan apa segala. Karena kasus dilema etika ini itu tadi, karena sulit kan untuk diputuskan sama-sama benar tadi, akhirnya kadang kalau kita salah dalam mengambil keputusan itu bentrok jadinya. Nah, dan tidak jalan akhirnya. Nah, seperti itu. Wah, luar biasa sekali Ibu pembelajaran dari Ibu nih. Pembelajarannya luar biasa sekali untuk saya dan teman-teman pengalaman Ibu.
Terima kasih Ibu sudah menyediakan waktu Ibu kepada kami. Mohon maaf apabila kami mengganggu waktu Ibu, waktu istirahat Ibu. Semoga Ibu tetap sehat. Sama satu lagi tak tambahkan, ada yang kurang. Enggak. Kepala sekolah itu harus bersifat dari belajar apa ya, berbagai macam kasus dilema etika itu harus bersifat terbuka, mau menerima pendapat dan masukan dari berbagai pihak. Itu penting, sifat terbuka tadi. Nah ya, itu terakhir. Terbuka. Harus terbuka gitu. Menerima kritik, saran, masukan, jangan hanya pendapatnya sendiri aja Ya, yang digunakan, apalagi untuk menyelesaikan kasus dilema etika. Nah, itu. Baik, luar biasa tambahnya Ibu. Ya. Sekali lagi terima kasih Bu atas waktunya Ya. Ibu. Mohon maaf kalau sekali lagi kami mengganggu. Ya, Semoga Ibu tidak bosan berbagi pengalaman Ibu kepada kami sebagai pengalaman pembelajaran. sedikit. Ya. Ya, Ibu doakan semoga sukses ya. Amin. Pelatihan guru penggeraknya bisa lulus semua dan bisa jadi kepala sekolah yang hebat. Terima kasih Ibu. Ulun akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.